Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Ronaldo dan Manchester United resmi berpisah. Cristiano Ronaldo dan Manchester United akhirnya memutuskan berpisah. Setan Merah berterima kasih atas kontribusi Ronaldo. Ini merupakan puncak dari perselisihan MU dan Ronaldo yang sudah dimulai sejak musim panas lalu. Ronaldo lantas membeberkan segala kejelekan soal MU dalam wawancara dengan Piers Morgan. Selang sepekan setelahnya, MU lantas mengumumkan kepergian Ronaldo tersebut yang baru kembali ke Old Trafford 2 tahun lalu. Pada periode kedua ini, Ronaldo bikin 27 gol dari 54 laga. Steven Gerrard, idola terbesar Jude Bellingham. Banyak pemain muda yang mengidolakan Steven Gerrard, salah satunya Jude Bellingham. Gerrard punya kemampuan mengumpan yang luar biasa khususnya dalam jarak jauh. Ia punya tendangan-tendangan roket yang mematikan serta kualitas kepemimpinan luar biasa. Kebetulan Bellingham sendiri juga kerap dibanding-bandingkan dengan Gerrard. Pemain 19 tahun itu pun mengakui bahwa sejak kecil ia begitu kagum dengan kemampuan ex-kapten Liverpool itu. Tim juara berpeluang dapat segudang bir. Budweiser merupakan perusahaan minuman alkohol yang menjadi sponsor resmi FIFA. Piala Dunia hanya boleh menjual produknya di area fan zone. Namun pembeliannya juga dibatasi, yaitu satu orang minimal 4 gelas dengan harga sekitar 15 euro. Jumlah tersebut relatif kecil. Hal itu membuat banyak bir Budweiser yang tertahan di gudang. Merespon hal ini, sebuah pengumuman yang cukup menarik dikeluarkan oleh Budweiser. Perusahaan asal Amerika Serikat itu berniat memberikan sisa minuman yang ada di gudang ke tim yang menjuarai Piala Dunia tahun 2022. Zinedine Zidane diklaim akan latih Prancis setelah Piala Dunia. Publik dibuat penasaran soal klub mana yang akan dipilih Zinedine Zidane untuk melanjutkan karir manajerialnya. Kini, penantian panjang publik sepertinya akan segera berakhir. Menurut laporan terbaru dari Football Espana, Zizou dikabarkan bakal segera menggantikan Didier Deschamps sebagai pelatih tim nasional Prancis setelah gelaran Piala Dunia tahun 2022. Terlebih kontrak Deschamps bersama Les Bleus juga akan selesai dalam waktu dekat. Apalagi Zidane sempat memberi sinyal bahwa dirinya akan segera kembali melatih dalam waktu dekat. Marco Reus bicara tentang kegagalannya tampil di Piala Dunia. Marco Reus tidak masuk dalam skuad Jerman untuk Piala Dunia tahun 2022 setelah gagal pulih tepat waktu dari cedera pergelangan kaki yang dideritanya sejak September. Kini Reus berbicara tentang kekecewaannya absen di Piala Dunia karena cedera. Pemain berusia 33 tahun itu bertekad untuk segera kembali ke kebugaran penuh. Tentu saja, itu sangat-sangat pahit. Tapi itu bagian dari olahraga kompetitif. Saya akan menghadapinya dengan legowo dan memulai lagi di tahun baru, kata Reus dilansir Bild TV. Arsenal siap terjun untuk transfer Memphis Depay. Arsenal juga sangat tertarik merekrut Depay karena mereka butuh tambahan penyerang di tim mereka. Perwakilan Arsenal dilaporkan sudah mengontrak agen Depay. Mereka menawarinya kesepakatan untuk pindah ke London Utara. Saat ini pihak Depay sedang mempelajari tawaran Arsenal itu. Mereka akan mengabari The Gunners jika mereka sudah menentukan sikap mereka. Tebusan sebesar 10 juta euro dilaporkan sudah cukup untuk memboyong sang striker. Asensio bantah isu membelot dari Madrid ke Barcelona. Kabar terbaru menyebut bahwa Marco Asensio sepertinya berubah pikiran dan siap memperpanjang masa kerjanya bersama Madrid. Kini ia ditanya soal gosip yang mengaitkannya dengan Barcelona. Asensio mengaku kabar yang menyebut ia siap membelot ke Barca itu sama sekali tidak benar. Barcelona tidak pernah menjadi pilihan. Saya senang di Real Madrid. Saya merasa sangat baik, tetapi di masa depan Anda tidak pernah tahu, serunya pada El Chiringuito. Deschamps tak panggil pengganti Benzema, ini alasannya. Benzema harus absen di Piala Dunia tahun 2022. Dia mengalami masalah rectus femoralis. Deschamps memutuskan untuk menggunakan sisa 25 pemain yang ada. Ditanya oleh pewarta dalam sesi konferensi pers menjelang laga Prancis melawan Australia, Deschamps memberikan jawabannya. Saya mempunyai 25 pemain di skuad. Saya yakin bahwa saya mempunyai jumlah pemain yang efisien untuk bisa mengatasi tantangan yang kami hadapi, kata Deschamps dalam jumpa pewarta. Youssoufa Moukoko rupanya tertarik gabung Barcelona.
Youssoufa Moukoko sendiri menjadi pembicaraan hangat dalam beberapa pekan kebelakang. Padahal Moukoko sendiri tergolong masih muda, di mana Moukoko saat ini berusia 18 tahun. Performa apik serta masih berada di usia muda, wajar bila banyak tim yang tertarik kepadanya. Namun dilansir dari media Spanyol Sport, Moukoko justru tertarik untuk bergabung dengan salah satu raksasa La Liga, yaitu Barcelona. Meskipun tertarik untuk gabung dengan Barcelona, Moukoko nampaknya masih ingin bertahan di Signal Iduna Park untuk saat ini. FIFA ancam kartu kuning pemain yang nekat kenakan ban kapten LGBT. FIFA telah membatalkan niat untuk pemain yang mengenakan ban kapten kontroversial One Love di Piala Dunia tahun 2022 mengingat konsekuensinya cukup besar. FIFA dalam keterangannya seperti dikutip dari Daily Mail menyatakan bahwa pihaknya telah memberi alternatif ban lengan yang dapat dikenakan para kapten dari masing-masing negara. Atribut tidak resmi seperti ban lengan One Love akan dianggap ilegal dan pemain yang mengenakan akan didenda dan diberikan sanksi berupa kartu kuning. 28 pemain timnas TC di Bali ada Elkan Bagot, Jordi Amat dan Sandy Walsh. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memanggil 28 pemain untuk pemusatan latihan TC timnas Indonesia di Bali. TC ini direncanakan akan dimulai pada 28 November mendatang. 3 pemain keturunan yang diragukan tampil seperti Elkan Bagot, Jordi Amat, dan Sandy Walsh juga dipanggil. Hanya saja ketiga pemain tersebut diragukan bisa tampil di Piala AFF tahun 2022. Berikut daftar pemain timnas Indonesia untuk TC di Bali menuju Piala AFF tahun 2022. Argentina versus Arab Saudi, tim Tenggo tumbang 1-2. Argentina versus Arab Saudi bermain di Lusail Stadium. Di babak pertama, Lionel Messi bawa tim Tenggo unggul 1-0 dari eksekusi penalti. Babak kedua dimulai, Arab Saudi beri kejutan. Di menit ke-48 Saleh Al-Sehri mencetak gol menyeimbang kedudukan. Gol kedua Arab Saudi di menit ke-53, Salem Al-Dawsari mencatatkan namanya di papan skor. Hasil ini membuat Arab Saudi berada di puncak klasemen sementara grup C Piala Dunia tahun 2022 dengan perolehan 3 poin. Arab Saudi hentikan laju tak terkalahkan Argentina. Duel Argentina versus Arab Saudi di laga perdana grup C digelar di Lusail Iconic Stadium. Arab Saudi membuat kejutan dengan mengalahkan Argentina 2-1 di Piala Dunia tahun 2022. Bagi Argentina, ini jadi kekalahan pertama mereka dalam 3 tahun. Sebelumnya terakhir kali Argentina kalah adalah pada Juli tahun 2019 dengan skor 0-2 dari Brazil di semifinal Copa America tahun 2019. Setelahnya, Argentina melewati 36 pertandingan tanpa terkalahkan. Dalam laju tersebut, tim Tenggo mencatatkan 26 kemenangan dan 10 hasil imbang. Kekalahan Argentina dari Arab Saudi jadi kejutan terbesar sepanjang sejarah. Kemenangan 2-1 hari ini untuk Arab Saudi melawan Argentina adalah kejutan Piala Dunia terbesar yang pernah ada menurut analis Grasnote dari Nielsen. Sebelum Piala Dunia tahun 2022, kemenangan Piala Dunia paling mengejutkan yang pernah tercipta menurut Grasnote adalah kemenangan AS atas Inggris pada tahun 1950. Saat itu, dengan peluang kemenangan 9,5%, AS mengalahkan Inggris, sementara kemenangan Arab Saudi hari ini diperkirakan 8,7% saja. Lionel Messi catatkan 2 rekor istimewa. Gol yang dicetak Lionel Messi ke gawang Arab Saudi membuat sang striker resmi menjadi pemain Argentina pertama yang mencetak gol di 4 edisi Piala Dunia. Messi mencetak gol di Piala Dunia tahun 2006, 2014, dan 2018, dan kini ia mencetak gol di Piala Dunia tahun 2022. Penampilan Messi di laga kontra Arab Saudi itu juga membuatnya mencatatkan rekor istimewa juga. Ia menjadi pemain Amerika Selatan pertama yang berhasil bermain di 5 edisi Piala Dunia. Messi pertama kali debut di Piala Dunia tahun 2006, lalu tampil di 2010, 2014, 2018, dan kini di tahun 2022. Hasil Denmark versus Tunisia, tim dinamit diredam 0-0. Duel Denmark versus Tunisia di laga pertama grup D digelar di Education City Stadium Al Rayyan Selasa malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan berjalan cukup berimbang. Tunisia dan Denmark sama-sama sempat mencetak gol di pertandingan ini, namun gol mereka dianulir wasit karena offside.
Peluang terbaik didapat Denmark di babak kedua lewat sundulan Cornelius. Namun, bola membentur tiang gawang. Dengan demikian kedua tim sama-sama mengumpulkan 1 poin di grup D. Hasil Meksiko versus Polandia, penalti Lewandowski gagal, selesai 0-0. Pertandingan dihelat di 974 Stadium, Selasa malam waktu Indonesia Barat. Meksiko tampil lebih agresif dengan 60% ball possession, tapi hanya 3 tembakan tepat sasaran selama 90 menit. Polandia sebenarnya berpeluang unggul di babak kedua, andaikan Lewandowski sukses menunaikan tugasnya melakukan sepakan penalti. Hanya mengumpulkan 1 poin di laga perdana grup C Piala Dunia tahun 2022. Meksiko dan Polandia berurutan ada di posisi 2 dan 3. Prancis versus Australia, Les Blues pesta 4-1, Giroud borong 2 gol. Prancis sempat dikejutkan skoros. Di menit ke-9, Craig Goodwin bisa membawa Australia memimpin 1-0 lebih dulu. Prancis baru berhasil menyamakan skor di menit ke-27. Adrien Rabiot bisa menjebol gawang Australia. Prancis bisa berbalik memimpin. Kali ini Rabiot menjadi aktor gol yang diselesaikan Olivier Giroud pada menit ke-32. Beberapa peluang bisa dihadirkan di babak kedua, sampai akhirnya Kylian Mbappe membuat gol di menit ke-68. Keunggulan Prancis bertahan 3 menit berselang. Giroud mencetak gol keduanya di menit ke-71. Kemenangan membuat Prancis memimpin grup D Piala Dunia tahun 2022 dengan 3 poin. Guillermo Ochoa, kipernya Piala Dunia. Guillermo Ochoa pantas diberi gelar kipernya Piala Dunia. Ochoa lagi-lagi jadi pahlawan Meksiko. Kali ini dia tampil gemilang kontra Polandia di laga grup C Piala Dunia tahun 2022. Ini bukan pertama kalinya fans Meksiko menyaksikan aksi kepahlawanan Ochoa di Piala Dunia. Dalam 4 edisi Piala Dunia sebelumnya, Ochoa hampir selalu menyuguhkan aksi-aksi impresif di pertandingan. Dia berulang kali keluar jadi pahlawan Meksiko di laga-laga penting. Kali ini Ochoa menghentikan penalti Lewandowski. Prancis tambah kempis, terbaru Lucas Hernandez masuk ruang perawatan. Lucas Hernandez mengalami cedera di bagian lutut dan digantikan di menit ke-13 saat Prancis menghadapi Australia di laga perdana Piala Dunia tahun 2022 Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Bek Bayern Munchen itu tampak berjalan tertatih saat meninggalkan lapangan. Dengan partisipasinya di sisa Piala Dunia sekarang diragukan. Andalan Bayern itu hanya bisa berharap bahwa cederanya ini tidak serius dan mampu memainkan sisa turnamen di Qatar. Olivier Giroud samai rekor gol Thierry Henry. Penyerang Olivier Giroud sukses menyamai rekor luar biasa Thierry Henry seusai menjaringkan golnya yang ke-51 untuk Prancis di laga kontra Australia. Selain itu, Giroud menjadi pemain keempat yang mencetak brace di pertandingan pembuka Piala Dunia tahun 2022. Di usia 36 tahun dan 53 hari, Giroud adalah pemain tertua kedua yang mengemas brace di Piala Dunia setelah Roger Milla yang melakukannya pada 1990 untuk Kamerun saat berusia 38 tahun. Giroud kini memiliki kesempatan untuk menjadi pencetak gol terbanyak Prancis. Pep Guardiola akan segera dapat kontrak baru di Manchester City. Kontrak yang akan disodorkan Manchester City rupanya bukan jangka panjang, tetapi jangka pendek. Pep hanya diberikan perpanjangan kontrak selama 1 tahun. Dengan demikian, Pep akan bertahan di Manchester City setidaknya sampai tahun 2024. Kabarnya juga ada opsi perpanjangan kontrak selama 1 tahun. Walaupun berdurasi singkat, peningkatan gajinya cukup pesat. Laporan yang sama menyebutkan bahwa Pep akan menerima 20 juta pound sterling dalam 1 tahun. Joao Felix dapat lampu hijau keluar dari Atletico Madrid. Tempatnya kini di tim utama Atletico pun mulai tergantikan. Di saat yang sama, Felix juga mulai tidak betah di klub lantaran tidak lagi jadi pemain utama. Laporan AS menyebut bahwa Atletico terbuka untuk membiarkan Felix pergi, namun opsinya tidak dengan pergi secara permanen. Opsi yang diinginkan oleh Atletico adalah dipinjamkan. Jadi dalam setengah atau 1 musim, sang pemain akan kembali membela Atletico. Lagi pula kontrak di Atletico masih panjang, yakni sampai tahun 2026. Nico Williams paksakan bermain di tengah kabar duka. Dalam pertandingan melawan Amerika Serikat pada hari Selasa, bek timnas Wales Nico Williams berhasil mencetak debut di ajang Piala Dunia tahun 2022.
Namun dalam ajang perdananya mengikuti turnamen akbar tersebut, ia mendapati kabar duka bahwa sang kakek telah meninggal dunia 24 jam sebelum laga. Tak pelak, kabar tersebut membuat dirinya seperti merasakan berita terberat yang pernah ia hadapi. Meski di tengah suasana duka, Nico Williams bermain selama 79 menit dalam pertandingan yang berakhir imbang 1-1 itu. Untuk pertama kalinya, gol Messi tak membawa berkah untuk Argentina. Timnas Argentina kalah 1-2 dari Timnas Arab Saudi. Satu gol milik Timnas Argentina dicetak oleh Lionel Messi pada menit ke-10 lewat titik penalti. Di sisi lain, gol yang dicetak oleh Messi menghasilkan satu catatan yang selama ini belum pernah didapatkan Argentina. Menurut laporan Opta Arabi, untuk pertama kalinya Timnas Argentina kalah dalam pertandingan Piala Dunia saat Messi mencetak gol. Padahal dalam 5 laga sebelumnya di ajang Piala Dunia, Timnas Argentina tak pernah kalah dan justru berhasil memenangkan laga saat Messi mencetak gol. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.